Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amal ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, tidak lupa kepada teman-teman calon guru penggerak yang saya hormati. Puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dalam acara diseminasi budaya positif. Saya berdiri di sini sebagai pembawa acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti yaitu diseminasi budaya positif, yang keempat diskusi, yang kelima kesimpulan, yang keenam refleksi, yang ketujuh penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu SMP Negeri 1 Ciwaru, yang saya hormati teman-teman CGP calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Ciwaru. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Sholawat beserta salam semoga dilimpahkan selalu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di ini ruangan atas prakarsa teman-teman kita calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Ciwaru. Kita akan mengadakan sebuah acara yang disebut tadi oleh pembawa acara, yaitu diseminasi. Mungkin buat kita semua acara ini merupakan sesuatu yang baru, dan saya di sekolah ini baru mengikuti kegiatan seperti ini. Nah, apa yang disebut dengan diseminasi? Diseminasi itu merupakan sebuah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok tertentu atau individu tertentu dengan tujuan menyampaikan berbagai macam informasi yang diharapkan kemudian informasi-informasi itu menimbulkan kesadaran buat kita semua dan bisa melaksanakan atau bisa dilaksanakan oleh kita semua. Ada acara diseminasi di sekolah kita, ini merupakan efek dari adanya CGP. Mudah-mudahan CGP yang sekarang angkatan ke-11 dari sekolah kita akan diikuti oleh CGP-CGP berikutnya dari sekolah kita. Karena insya Allah seperti yang tadi saya sampaikan, yang saya sampaikan,
tentang diseminasi itu sendiri, ini sangat baik sekali. Jadi kalau pakai bahasa saya mungkin diseminasi itu para CGP itu ingin berbagi ilmu tentang bagaimana yang namanya praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman CGP ini, ingin ditularkan sehingga diharapkan teman-teman guru di kita, di sekolah kita ini menjadi guru-guru yang lebih baik, bisa meningkatkan kompetensi kita, bisa meningkatkan wawasan kita, sehingga pada ujungnya bisa meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Ciwaru. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman CGP yang atas dasar kesadaran sendiri udah ada niatan meningkatkan potensi diri, mengembangkan potensi diri dengan mengikuti proses calon guru penggerak. Nah, dalam proses saja sudah ada berbagi praktik baik, apalagi nanti kalau sudah betul-betul jadi guru penggerak, itu diharapkan bisa lebih lagi dalam berbagi ilmunya, sehingga semua bapak dan ibu guru yang ada di sekolah kita bisa menjadi lebih baik semuanya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, karena tujuannya sangat positif, sangat baik sekali, maka saya berharap kepada bapak ibu semuanya bisa mengikuti kegiatan diseminasi ini dengan sebaik-baik mungkin. Apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang terlintas dalam pikiran kita tentang kemajuan untuk pendidikan, ayo diskusikan sesuai dengan tema nanti akan dibawakan oleh teman-teman CGP. Sehingga apa? Inti dari acara diseminasi ini betul-betul tergali, ya, tergali sehingga pada akhirnya kita semua memiliki kepemahaman yang sama tentang bagaimana caranya kita mengembangkan diri, bagaimana caranya kita mengembangkan potensi, sehingga pada akhirnya kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua bisa berkumpul bersama untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan terus mengikuti ajaran Nabi. Bapak dan Ibu semuanya, pertama-tama di sini saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya di sini, atas keikhlasan bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Kegiatan ini tujuannya yang pertama ini kebetulan saya Pupu Pujiati sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Kuningan ini. Dan salah satu tuntutannya yaitu kami harus membuat sebuah diseminasi. Jadi untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Untuk selanjutnya
budaya positif. Bapak dan Ibu di sini pernah dengar tidak ada kata atau kalimat budaya positif? Menurut Bapak Ibu, budaya positif apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Coba, ada yang mau memberikan pendapatnya? Budaya positif itu apa? Menurut Bapak? Oh, silakan. Pak Afif. Gimana Pak Afif? Budaya positif seringkali terdengar. Menurut pandangan saya, budaya positif itu adalah kebiasaan yang mengarah ke hal yang baik. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Afif ya atas masukannya. Yang lainnya barangkali ada ya, ada lagi yang memberikan pendapatnya yang dimaksud dengan budaya positif itu apa? Apa sih budaya positif itu? Ada yang mau menambahkan? Oke, silakan Ibu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya budaya positif itu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang diterapkan di sekolah untuk mengembangkan karakter anak untuk membuka profil pelajar Pancasila. Begitu, terima kasih. Ya, luar biasa. Berikan tepuk tangan. Jelas sekali ya. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai yang akan diterapkan, nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sedang kita idam-idamkan, yang akan kita tuju ini di dalam kurikulum Merdeka. Ya, terima kasih Bu Anissa. Next, Bapak dan Ibu semuanya, di dalam budaya positif ini terdiri dari beberapa konsep inti. Ya, di antaranya yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi. Nah, kita lanjut dulu kepada yang pertama ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baiklah Bapak Ibu sebanyak. Sebelumnya ini saya mau minta 2 orang dulu untuk ke depan. Ini ada suatu permainan yang harus dimainkan. Saya minta yang ikhlas, yang ridho 2 orang untuk maju ke depan. Boleh Bapak atau boleh juga Ibu? Dipersilakan. Oke, siap, bagus. Terima kasih Pak Rida. Satu orang lagi. Siapa? Iya aku. Oke, terima kasih. Luar biasa ini. Jadi permainannya seperti ini. Anggap ini Pak Rida itu A dan Pak Edi itu B. Pak Rida, tugas Pak Rida genggam tangannya. Kuat-kuat, kencang-kencang. Seakan-akan di dalam tangan Pak Rida itu ada sesuatu yang sangat berharga. Pokoknya luar biasa, tidak boleh lepas. Gitu. Harus dipertahankan semaksimal mungkin. Dan sekarang Pak Edi, boleh ke bawah dulu Pak. Boleh ke bawah, boleh kalau mau kayak. Sekarang Pak Edi ya, Pak Edi, kamu Pak Edi jadi B. Tugas Pak Edi, gimana caranya agar Pak Rida membuka kepala tangannya? Oh, siap. Siap. Boleh dengan berbagai macam cara ya. Boleh dengan berbagai macam cara. Boleh dengan dibujuk, dirayu. Di mana? Apa lagi? Boleh ya. Bebas ya Bu. Bebas. Mau dipukul? Jangan. Pokoknya terserah. Mau dengan dimarahin, disentak, di apa? Sedangkan Dikasih pukul juga boleh. dikasih ini juga boleh. Yang penting nanti Pak Rida membuka kepala tangannya. Pak Rida, tolong bertahan. Siap. Oke, silakan dilakukan. Itu dirayu kenapa? Biasa kali. Kaki kita udah menyerang.
Masalahnya itu Blocking, bro. Pak, Bapak jangan buka. Dipeluk boleh agar dia dirangkul. Jempolnya baby, jempolnya baby. Baby jempolnya. Terima kasih, terima kasih. Begini, kira-kira dari tadi yang dilakukan oleh Pak Rida dan Pak Egi, apa yang bisa kita ambil? Ya, di sini maksudnya ke kontrol ya. Tadi kira-kira yang mempunyai kontrol terhadap Pak Rida atau Pak Egi itu kontrol terhadap Pak Rida yang membuka kepala tangannya siapa? Pak Egi, Pak Rida atau siapa? Pak Egi atau Pak Rida? Siapa? Pak Rida. Yang lainnya? Yang mempunyai kontrol untuk membuka itu, membuka kepala tangannya. Iya, tentu saja betul sekali ya. Yang mempunyai kontrol itu ternyata tetap saja Pak Rida mau buka mau apa, sekeras apapun Pak Egi ngeleketek, membujuk, merayu, tapi kalau Pak Ridanya dia tidak mengizinkan, hatinya tidak mengizinkan, tidak akan terbuka. Apa maksud dari permainan tadi? Ini hubungannya sama kita sebagai seorang guru. Ya, anggap saja Pak Rida itu seorang muridnya dan Pak Edi guru. Guru, apapun yang dilakukan, kalau bisa dengan cara apapun ya istilahnya, dengan merayu, membujuk gitu. Kalau si anaknya tidak membuka terhadap suatu kesalahan pun dia tidak membuka diri. Ya, dia ya istilahnya tidak akan ya, tetap yang mempunyai kontrol itu si anaknya. Ya diri sendirinya seperti itu. Betul? Terus apa lagi Pak Yogi? Jadi Bapak Ibu, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan tadi ya, siapa yang mempunyai kontrol, yang tentu saja bervariasi ya. Tadi ada yang menyebut Pak Rida, tadi juga ada yang menyebut Pak Edi. Ya tentu saja bervariasi. Ya, siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Ya, jawabannya tentu saja diri kita sendiri, karena itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhannya. Tadi Pak Rida kebutuhannya apa? Dibuka itu. Apakah tadi diiming-imingi misalnya dengan nanti mau dikasih uang 10 juta atau nanti mau dikasih aja uang, pokoknya buka gitu. Jadi tergantung gimana kebutuhannya. Hubungannya di sini ada Dr. William Glaser. Dr. William Glaser ini seorang psikiater dan juga pendidik dalam control teori, dan kemudian control teori ini berkembang menjadi choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya ada 4 di sini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa, mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Ini ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Ya, saya bacakan ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, jika tidak membuat untuk melakukannya. Jadi walaupun tampak guru sedang mengontrol perilaku murid, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ya, jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ada tujuannya. Itu apa yang dilakukannya pasti ada tujuannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Di sini penguatan positif atau
kebutuhan bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Untuk yang ketiganya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, menuju pada identitas gagal. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, Bapak Ibu, di sini ini ada tabel mengenai teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama ini di sini ada kolom sebelah sana, paling kanan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini makna dari disiplin, ya. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini nanti maksudnya ke teori motivasi. Tujuannya untuk apa si siswa melakukan sesuatu itu? Apakah untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri? Ini untuk yang poin yang ketiga yang akan kita gali, ya. Di mana siswa melakukan sesuatu itu bukan karena takut dihukum, bukan karena dia untuk mendapatkan imbalan, tapi karena dia menghargai dirinya sendiri. Ya, dia membutuhkan hal tersebut. Jadi ada nilai-nilai kebajikan di sana. Ada keyakinan yang harus dicapai. Ya. Untuk yang berikutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama, gurunya itu sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman atau pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nanti untuk kelanjutan dari posisi kontrol tersebut, ini ada segitiga restitusi. Ya. Ada 3 dalam segitiga restitusi yang dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir ini realitas kebutuhan yang berbeda-beda. Ya. Ada kebutuhan orang, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, atau apa namanya? Survival. Ya, bertahan hidup, survival atau survive. Yang kedua, penguasaan, power. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan, fun. Dan kelima, kebebasan atau freedom. Ini semuanya. Seringkali kita melihat seorang siswa, ya, sebenarnya dia, saya melihat kasus yang ada di murid kita, ya, ternyata dia sering bermasalah. Ini si anak kalau bermasalah itu berarti ada 5 kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Ada 1 kebutuhannya atau ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Misalnya, ya, untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang dan mempunyai rasa dimiliki, ya, si anak pasti ada hal tertentu. Ya, ada hal tertentu. Anak yang suka malah ada kan ya, seperti itu ya Bu ya. Itu sebenarnya dia untuk memenuhi rasa apa? Kalau anak suka itu penguasaan, dia ingin menguasai. Ya, power, dia merasa punya. Ya, ternyata dia butuh. Jadi ada sisi kebutuhan dari penguasaan yang belum dia miliki, yang belum dia dapatkan secara menyeluruh gitu. Oke.
Nah ini makna disiplin menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Boston dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ini kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita yang makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi ada motivasi dalam dirinya yang melakukan kedisiplinan tersebut, bukan ekstrinsik. Dan di kita, ini nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 5, ada yang dapat? Ada 6. Yang pertama coba jangan lihat dulu ke sana, apa tidak? Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Esa, Prahat mulia. Terus? Ada yang hafal 6 nggak tanpa melihat? Jadi sekarang tujuannya itu. Ya, poin yang ke-6 yaitu segitiga restitusi. Apakah restitusi itu? Next. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen di tahun 2004 gitu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan ini segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Untuk menstabilkan identitas, ini di sini lebih tepatnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru di sini berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna dan sebagainya. Di sini. Oke, next. Tahap yang kedua validasi kebutuhan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Di sini ciri khasnya guru biasanya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru dan sebagainya. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Dan sebagainya.
membuat sebuah video ya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Kasusnya yaitu pada hari Senin ceritanya saya Bu Pujiati sebagai wali kelas 97 mendapat laporan dari Ibu Yani sebagai guru bahasa Inggris bahwa murid yang bernama Jasmine atau Tasya tidak masuk pada pelajaran bahasa Inggris yang belajar. Kemudian Bu Guru memanggil Jasmine. Nah, silakan disimak videonya. Kenapa lagi kaji Pak? Meyakinkan banget ini. Asa hafalnya. Para kapan deh? Jasmine, apa kabar Jasmine hari ini? Jasmine, tahu nggak kenapa ibu panggil Jasmine? Oh, jangan skip ya. Pada teman kita 3 orang yaitu Bu Nisa, Bu Putu, dan Pak Yogi yang telah menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Sekali lagi tepuk tangan. Oke, kita lanjut ke acara yang keempat yaitu diskusi. Untuk diskusi dipandu sama tiga orang CGP. Dua diskusi harus ada. Ya. Ya, bagaimana? Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Kita lanjut ke acara diskusi. Kita sepakat dulu ya diskusi paling lama untuk 20 menit aja ya, atau 10 menit lah. Atau kita batasi 3 pertanyaan aja. Kita atau bagaimana? 3 pertanyaan aja ya. Ada? Jadi bukan dari kami saja. Baik, itu aja. Untuk itu mari kita buka diskusi ini dengan membuka 3 pertanyaan ya. Maka siapa yang akan berbagi barangkali dari topik disiplin atau budaya positif? Maka Pak Egi, Pak Iban, Pak Gali, Pak Bu Cucu, 4 orang ya. Kita 4 orang deh ya. Pak Egi, Pak Iban, Bu Cucu, dan Pak Gali. Bu Nisa di Terima kasih kepada saya ini selaku CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami mengenai program diseminasi tadi, saya nyimak mengenai teori kontrol. Yang saya simak atau yang saya pahami, teori kontrol itu menyarankan guru untuk tidak memaksa siswa melakukan hal yang tidak mau dia lakukan. Terkadang untuk mendisiplinkan siswa, guru itu memberikan sanksi dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera atau
supaya siswa tersebut tidak mengulangi kesalahannya kembali. Yang ingin saya tanyakan atau kita bertukar tambah pikiran, bagaimana sikap kita jika ada guru senior yang berlaku seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah disampaikan oleh 3 narasumber terkait dengan adanya restitusi, kemudian pertama hukuman, kemudian yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Ya. Semuanya sudah dijelaskan, cuma ada ganjalan di sini. Tadi disampaikan ada segitiga restitusi. Mohon dijelaskan ya segitiga restitusi yang ada di sekolah misalnya. Itu saja yang saya tanyakan. Jadi pertanyaannya, jelaskan yang dimaksud dengan segitiga restitusi khususnya di sekolah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada CGP untuk ini. Saya akan menanyakan mengapa adanya keyakinan kelas sangat penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga calon guru penggerak. Pertanyaannya mungkin cukup mudah. Apakah yang didahulukan disiplin positif ataupun budaya positif? Yang didahulukan disiplin positif atau budaya positif? Jika budaya positif yang didahulukan, contoh yang harus diterapkan di sekolah kita tentang budaya positif itu harus seperti apa kepada anak didik ataupun kepada peserta didik ataupun kepada pendidiknya, itu harus seperti apa? Apa yang didahulukan? Luar biasa pertanyaannya. Luar biasa. Pak Egi, Pak Iman, Pak Cucu, dan Pak Gali. Terima kasih. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Mari kita diskusikan Bapak Ibu. Tadi Pak Egi menyinggung tentang teori kontrol. Teori kontrol yang sudah Pak Egi pelajari ternyata ada sedikit tapi pertanyaannya adalah bagaimana jika ada guru senior yang masih melakukan hal tersebut tentang teori kontrol barangkali. Oke. Tapi tadi ada yang menyanggah berarti katanya guru senior katanya. Bukan tidak semuanya. Tidak semua. Ya, silakan. Jangan curiga terlebih dahulu. Saya begitu. Ibu, yang saya pahami mengenai teori kontrol itu, jadi menyarankan guru untuk tidak memaksakan siswa untuk melakukan hal yang tidak mau ia lakukan. Terkadang, yang tadi pertanyaannya terkadang di dalam melakukan untuk mendisiplinkan siswa, guru itu selalu memberikan sanksi atau hukuman dengan tujuan supaya siswa tersebut tidak mengulanginya kembali atau memberikan efek jerah. Nah, menurut keyakinan saya dan pemahaman saya, hal tersebut itu bertolak belakang dengan teori kontrol. Pertanyaannya, mengapa jika ada guru senior di sekolah yang melakukan hal demikian, sikap kita itu seperti apa? Karena kita yang ada di sini kebanyakan yang muda, itu bukan sentimen atau membandingkan Bu, karena bukan menyinggung atau menyindir guru senior, maksudnya kan ini kan forum akademis ya Bu. Kalau tidak ada pandangan antara senior dan junior, maksudnya saya tahu Bu, warna saya itu saya tahu. Karena Ibu
menyangka saya itu sentimen Bu, tapi bukan itu Bu. Maksudnya itu karena ada batas Bu, maksudnya bukan ada batas. Contoh ya modelan ambil, contoh ya Bu, tapi kan mudah menurutnya Bu. Ada guru senior, tahu hal demikian itu dilakukan. Sikap saya tuh misi Mamatan kamu bolot secara etika berat tahu, secara akademis kita bertukar tambah pikiran, tidak ada apa ya batasan usia seperti itu Bu. Ya, nggak capek, Pak Raka mau menanggapi silakan. Menanggapi dari statement dari Pak Edi, saya mencoba meluruskan dan menetralisir. Sebelum ya mohon diperhatikan Bapak Ibu. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Pak Edi, Pak, menurut saya alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dari teori kontrol itu sendiri. Kita bedah dulu apa yang dimaksud dari kontrol itu. Kita bedah dulu apakah tindakan itu bertolak belakang dengan teori kontrol atau tidak. Oke, dan statement dari Pak Regi yang mengatakan bahwa mayoritas guru senior yang melakukan itu guru senior. Mungkin ada sebagian. Saya luruskan kembali barangkali tanggapannya begini. Ini bagaimana sikap kita, Bu Teti pun kalau misalnya ada yang lebih tua dari Bu Teti, berarti Bu Teti lurus ini. Bagaimana jika kita setelah mengetahui teori kontrol guru ini, teori kontrol, tapi ada rekan kita yang lebih senior melakukan di luar itu, sikap kita bagaimana? Gitu, bagaimana kita gitu ya? Maksudnya begitu. Yang harus kita lakukan, ya. Gimana? Iya, maksudnya gini. Jadi menyangka dulu yang lama, bukan Nggak usah dibahas. Pak Raka salah, Pak Raka. Itu benar nggak? Saya pengen meluruskan. Kita tukeran argumen, bukan sentimen. Saya pengen tahu dulu, itu pahami dulu teori kontrol. Kalau baru paham, baru komen. Kalau nggak ngerti ya kayak gini. Terima kasih. Kalau nggak ngerti teori kontrol, Oke, nanti kita bedah lagi satu waktu. Tapi karena kita yang waktunya memang agak pendek, dan ini masih ada tiga pertanyaan. Jadi poinnya begini: bagaimana sikap kita ketika ada guru yang masih melaksanakan yang bukan termasuk teori kontrol? Apakah teori kontrol itu apa aja tuh? Apa aja teori kontrol? Apa aja? Ada yang menghukum, gitu kan? Ya. Ada teman, Pemberi rasa bersalah. pemberi rasa bersalah. Manajer. Terakhir. Apa yang teori kontrol? bukankah itu posisi kontrol, bukan teori kontrol? Iya, posisi kontrol. Maksudnya teori kontrol maksudnya apa Pak Igi? Ya, menurut keyakinan saya yang saya pahami dari pemaparan tadi, jadi teori kontrol menyarankan guru untuk tidak memaksa kepada siswa untuk melakukan hal yang tidak dia mau lakukan. Ilusi barangkali. Iya, ilusi. Itu miskonsepsi Pak. Teori kontrol tadi dijelasin. Kode satu. Menurut siapa dan teori itu teori siapa coba? Iya. Menurut Lester. PK. Ya, baiklah saya akan mencoba ya menanggapi tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Edi, yaitu bagaimana cara menghadapi guru senior yang memberikan sanksi
dan sanksinya itu bertolak belakang dengan teori kontrol. Tentu saja untuk menghadapinya, ya berarti kita posisinya sebagai junior ya Pak ya. Iya. Posisinya sebagai junior tentu saja kita memerlukan pendekatan yang bijak dan penuh hormat. Kita harus memerlukan pendekatan yang bijak dan penuh hormat. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil ya. Yang pertama kita harus pahami dulu ya, mengapa guru senior kita ini ya memilih memberikan sanksi yang bertolak belakang. Apakah dia tidak memahami tentang teori kontrol atau wawasan beliau tentang nilai-nilai dan keyakinan mereka itu masih terhadap tradisi yang lama. Itu yang pertama, kita harus pahami kenapa beliau melakukan hal tersebut. Yang kedua, tentu saja diadakan dialog terbuka, ya, diajak diskusi. Kita ajak diskusi tentu dengan penuh hormat juga, ya, karena bagaimanapun ketika kita menyampaikan, ya, tidak ada penolakan, tidak akan diterima. Ya. Sebaik apapun saran kalau tidak ada penolakan, kalau ada orang tua pasti tidak diterima. Jadi kita adakan dialog terbuka, ya, terbuka, santai. Ya. Jadi alih-alih mengkritik, ajukan pertanyaan yang memancing refleksi. Misalnya, bagaimana menurut Bapak sanksi ini mempengaruhi siswa jangka panjang? Bagaimana cara kita memastikan siswa memahami belajar dari kesalahan mereka? Mungkin di sana peran kita sebagai manajer bisa dipraktekkan, tidak hanya ke siswa, ya. Itu ada dialog terbuka tersebut. Ada peran kita mempraktekkan apa yang sudah kita ketahui tersebut. Bagaimana? Jadi kan itu dari segitiga retribusi itu ada bagiannya. Yang ketiga, seandainya memang pengetahuannya belum ada atau masih sedikit tentang hal tersebut, bisa berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan. Berikutnya bisa juga menawarkan alternatif. Ya, alternatif bagaimana cara memahami atau menghadapi siswa yang bermasalah tersebut. Alternatifnya bagaimana? Kita juga bisa menunjukkan hasil positif, contoh-contoh dalam penanganan. Kayak seperti kita kan ada berbagi praktik baik yang seperti itu. Nah, itu di sini kita menunjukkan hasil positif yang diraih oleh rekan-rekan yang lain dalam menghadapi siswa yang bermasalah tersebut. Berikutnya fokus sudah terhadap kolaborasi. Ajak guru seniornya itu untuk tetap bekerja sama mencoba pendekatan baru. Terus yang terakhir ya, kita harus tetap menunjukkan penghormatan dan penghargaan. Ya, tetap kita menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada guru senior kita, ya, dengan memberdayakan mereka menjadi bagian dari solusi. Jadi ciptakan lingkungan yang terbuka dan dalam perubahan. Setelah itu yang terakhir tentu saja kita harus mengadakan refleksi. Setelah mencoba pendekatan tersebut, lakukan refleksi bersama untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang bisa diperbaiki. Ini bisa memperkuat hubungan kerjasama dan membuka pintu untuk lebih banyak perubahan positif di masa depan. Jadi, dengan pendekatan yang penuh hormat dan kolaboratif, kita juga bisa membantu guru senior melihat manfaat dari metode yang lebih sejalan dengan teori kontrol, sekaligus menghormati pengalaman dan perspektif mereka. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, yang kedua. Kenapa ya? Cukup ya? Ya, berikutnya adalah dari Pak Ivan. Pak Ivan menyampaikan apa sih segitiga restitusi itu sudah dijelaskan mengenai apa? Yang diterapkan di sekolah. Maksudnya contohnya. Contohnya tadi Pak, yang di video buku itu sudah menerapkan segitiga restitusi. Contoh tadi ada kasus siswa Jasmine itu dilaporkan oleh Bu Yani, siswa Jasmine tidak masuk ya pelajaran buku Bu Yani. Ya. Nah, Bu sebagai wali kelas memanggil Jasmine tersebut. Nah, dengan memanggil Jasmine tersebut tadi ada 3 tahap yang Bu lakukan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan
kesalahan, yang ketiganya keyakinan kelas. Ya itu barangkali contohnya yang sudah tadi dilihat oleh Pak Iba ditayangkan. Ada kasus yang buku-buku menangani siswanya di kelas yang tidak masuk pelajaran dia. Begitu Pak Iba. Bagaimana Pak Iba? Apa masih atau mungkin salah satu? Sambil ibadah 3 ya, jadi ada aku. Enggak, ada 3 tahapan dalam segitiga studi itu. Tahapannya. Tahapannya. Bukan ke Orang yang bukan, iya. Jadi penanganan siswa apapun masalahnya ada 3 tahap yang dilakukan. Yang pertama menstabilkan identitas dari siswa. Yang kedua validasi kesalahannya apa. Yang ketiga harus menanyakan keyakinan kelasnya bagaimana. Jadi itu 3 poin yang ketika ada masalah dengan siswa yang harus kita tanyakan. Jadi ajak kolaborasi, tidak ujuk-ujuk memvonis. Damangnya tidak seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini satu proses dialog, Pak. Proses dialog yang dilakukan oleh guru kepada siswa yang bermasalah dengan tadi ada tahap satunya. Tapi tahapan itu tidak berlaku harus berurutan, Pak. Boleh ke validasi kesalahan dulu boleh, baru menstabilkan identitas, baru ke keyakinan kelas. Jadi tidak mesti harus berurutan, bebas saja. Itu barangkali beda. Berarti maksudnya 3 tahapan restitusinya. Restitusinya 3, ya betul Pak. Tahapannya, tahapan restitusinya harus seperti itu yang beda tadi. Tunggu ya Pak. Terima kasih Bapak. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya dari Ibu Guru. Mengapa adanya keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas sangat penting untuk budaya positif itu loh? Mengapa adanya keyakinan kelas sangat penting untuk budaya positif? Lisa dan bisa menjawab. Saya konfirmasi ulang untuk pertanyaannya dia, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk bentuknya sebuah budaya positif? Itu. Baik. Di sini saya mencoba menjawab sebenarnya dengan adanya keyakinan kelas sangat penting. Jadi dapat menjadi budaya positif itu karena keyakinan positif menciptakan dasar kepercayaan, rasa aman, dan juga saling menghormati antara guru dan siswa. Selanjutnya, ketika semua anggota kelas memiliki keyakinan yang sama tentang nilai-nilai positif, tujuan dan ekspektasi, mereka lebih cenderung untuk bekerja sama, untuk berkomunikasi secara efektif dan mendukung satu sama lain. Nah, ini membantu membangun lingkungan belajar yang inklusif dan juga motivasinya sangat baik gitu ya. Dimana setiap individu ini merasa dihargai dan juga termotivasi untuk berkontribusi secara positif yang pada dirinya memperkuat budaya positif di dalam kelas. Seperti itu. Jadi dari Pak Yogi ada yang menambahkan? Menambahkan sedikit ya. Mengapa keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya budaya positif? Mengapa? Karena menurut pemahaman saya, keyakinan tersebut punya fungsi. Fungsinya apa? Sebagai landasan atau pedoman yang mengarahkan perilaku, interaksi dan nilai-nilai dalam kelas. Jadi setiap tingkah perilaku siswa itu istilahnya mereka ada pedomannya. Bagaimana jika mereka melanggarnya? Kan sudah ada. Kalau adanya keyakinan, itu kan di awal sudah disepakati. Berarti, nah itu nanti kita pada saat validasi kesalahan di sini 3 institusi tahap validasi kesalahan, kita kan bisa menanyakan kesalahannya, apa keyakinan yang dilanggarnya. Mungkin seperti itu. Jadi tentu saja sangat penting karena itu akan menjadi pedoman atau landasan dalam mengarahkan perilaku dan nilai-nilai interaksi di dalam kelas. Itu. Terima kasih. Baik, cukup begitu ya? Ya, oke, terima kasih begitu. Dan terakhir dari Pak Gali, apakah yang mendahulukan disiplin positif atau budaya positif? Jika budaya positif berikan contohnya. Nah ini juga mungkin ada berkaitan dengan Bu Cucu ya, pertanyaan Bu Cucu. Mengapa adanya keyakinan kelas sangat penting untuk budaya positif? Artinya apa? Saya coba jawab, nanti mungkin ada tambahan dari Melissa dan Bu Bubu.
untuk mewujudkan satu budaya positif, kita ada beberapa hal yang tadi menjadi konsekuensinya, yakni disiplin positif, keyakinan kelas, kemudian segitiga juga dan seterusnya. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut, konsep tersebut akan berakhir kepada sebuah kebudayaan, budaya yang positif. Nah, jadi kalau ditanya apa yang didahulukan disiplin positif atau budaya positif, disiplin positif akan membentuk kepada kebudayaan positif. Jadi yang didahulukan harus ada disiplin positif. Karena secara khusus ketika disiplin positif terbentuk, maka cenderung akan terbentuk kepada kebudayaan atau budaya positif. Lalu berikan contohnya apa? Contohnya banyak banget Pak. Dengan tadi Bapak Ibu Bapak Guru salin, barudak salin, itu budaya positif. Tidak membuang sampah sembarangan, itu budaya positif. Kegiatan literasi itu budaya positif. Tapi hal-hal lain yang bisa kita kembangkan, mungkin nanti kita bisa kembangkan nih Bapak Ibu. Misalnya kita ayakan gerakan senyum misalnya, kalau nggak keseri kayak gitu di payung, atau setiap pagi dibagi 5 orang menyambut siswa, si bulan teh saling, ayo, tapi tidak harus semua guru gitu. Tapi kita ada program, mungkin nanti bisa kita yuk terapin yuk gitu. Atau sekaligus nanti bisa misalnya seminggu sekali mah datang jam 7 misalnya, sehingga menyambut siswa di depan. Atau gerakan-gerakan lain misalnya gerakan ambil 9 sampah gas, itu juga merupakan budaya positif ya. Jadi banyak banget hal yang menjadi contoh untuk melaksanakan budaya positif. Tinggal kita bagaimana konsistensi dan komitmen kita melaksanakan budaya positif sendiri. Bagi tambahan dari Bu Nisa atau Bu Puput? Ini menambahkan sedikit, mungkin dengan membangun budaya positif terlebih dahulu, teman-teman yang mendukung akan mempermudah dalam penerapan disiplin positif tentunya. Sehingga keduanya dapat bekerja secara sinergi untuk menciptakan pola belajar yang lebih baik. Mungkin pembelajaran budaya sebelum saja. Bu. Ya, tambahan dari saya, budaya positif mungkin harus dibedakan dulu ya, budaya positif dengan disiplin positif. Budaya kalau dilihat dari struktur itu yang lebih menaungi ya Pak. Ya, di budaya itu ada disiplin positif di sana. Jadi dua konsep yang saling berkaitan, tetapi memiliki fokus yang berbeda dalam konteks pendidikan dan pengembangan perilaku siswanya. Kalau budaya positif, fokusnya itu menekankan pembentukan hubungan yang kuat antara semua anggota komunitas sekolah, guru, siswa, staf. Jadi menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan perkembangan pribadi. Sedangkan disiplin positif ya, pendekatannya untuk mengelola perilaku siswa yang fokus pada pengajaran, penguatan dan pengembangan perilaku yang diinginkan. Seperti itu. Jadi di sana ada fokusnya. Terima kasih atas senyum-senyumnya. Bagaimana Pak Garis? Mungkin dari rekan Bapak Ibu lainnya ada yang mau menambahkan? Cukup jelas. Oke, terima kasih. Gimana Bapak Ibu? Mau di closing atau ada lagi? Closing itu ya. Ada perwakilan 2 orang dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk refleksi kegiatan hari ini, mohon nanti direktur. Untuk diskusi mungkin dari saya sendiri dan Pak Nanya itu juga mewakilkan yang penting dalam acara di kombinasi ini sudah terpenuhi semua masalahnya ya, kita akan mengingat sudah ada NU dan sebagainya mungkin itulah ya, ya, terima kasih Bapak Ibu. Pelabunya, pelabuhan. Maksudnya ya, terima kasih ya, nanti aja ditutup doa aja. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan terakhir, mari kita refleksikan bersama-sama kegiatan hari ini. Untuk itu, barangkali ada yang mau merefleksikan kegiatan hari ini. Kalau kita biasanya pakai 4 F ya, fact, feeling, future, sama finding. Fact,
field finding future. Jadi Bapak Ibu mangga bisa mengutarakan apa yang terjadi hari ini, apa yang didapat, bagaimana perasaannya, kemudian apa yang didapatnya dan apa yang akan dilakukan ke depan. Itu bisa direfleksikan. Mana barangkali ada yang minta perwakilannya, kamu ibu-ibu seorang, bapak-bapak semua, atau bapak-bapak semua. Bu Yani boleh, sama Pak Habib. Ini mau, baik. Nggak apa-apa, mau semua yang apa? Sebentar, Habib semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya diberi kesempatan untuk merefleksikan apa yang sudah saya dapatkan dari kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilakukan oleh rekan-rekan CGP pada hari ini. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ada refleksi ini, yang pertama alhamdulillah sekali saya merasa beruntung menjadi bagian dari berbagi praktik baik yang dilakukan oleh teman-teman CGP yang pada hari ini sharing mengenai materi tentang budaya positif, ya. Alhamdulillah sekali saya merasa beruntung sehingga banyak sekali ilmu yang saya dapatkan pada hari ini. Dan itu alhamdulillah khususnya untuk saya akan sangat bermanfaat sekali, ya. Perasaan saya sangat bahagia sekali karena apa? Karena banyak hal baru yang saya temukan yang sebelumnya tidak saya ketahui, dan hari ini saya menjadi bagian dari berbagi praktik baik ini sehingga banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan, ya. Yang diantaranya ilmu-ilmu tentang tadi yang segitiga apa itu budaya positif, di bawahnya ada lagi disiplin positif, bagaimana cara untuk menerapkan keyakinan kelas, lalu banyak lagi penemuan-penemuan baru, ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dari sharing teman-teman CGP pada hari ini. Dan untuk kedepannya insya Allah saya juga teman-teman ibu guru, bapak guru yang sudah hadir pada hari ini insya Allah akan berusaha untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat atau kami dapat dari berbagai praktik baik ini untuk dapat kami aplikasikan kepada murid-murid kita di SMP sekolah kita yang tercinta ini, SMP Negeri 1 Ciwaru. Pak Yogi untuk berbagi praktik baiknya mengenai materi diseminasi budaya positif. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya refleksikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman CGP, Ibu Nisa, Bu Pupu, dan Pak Yogi yang telah mengundang saya mengikuti acara diseminasi budaya positif. Terus yang selanjutnya, setelah mengikuti kegiatan ini, banyak ilmu-ilmu yang didapat mengenai cara penanganan di sekolah, khususnya menerapkan budaya positif dan disiplin positif. Saya jujur tadi menemukan hal-hal yang baru. Ada yang dinamakan segitiga restitusi, terus mengenali kebutuhan manusia, terus apa tadi ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Jujur restitusi itu saya baru mendengar Pak Yogi. Karena kalau dari tahap ketiga tahap itu saya di tahap kedua konsekuensi. Terus selanjutnya masalah keyakinan kelas. Sejujurnya keyakinan kelas 1 tahun belakang saya sudah menerapkan keyakinan kelas, tetapi solusinya mungkin yang sedikit keliru. Kan harusnya ada yang dinamakan segitiga restitusi, tapi ya saya solusinya masih
yang dulu seperti ada hukuman, ada konsekuensi seperti itu. Terima kasih banyak, ilmu yang didapat saya akan aplikasikan di sekolah saya. Satu lagi, apalagi saya selalu berhadapan dengan siswa-siswa dengan berbagai macam kasus dan karakter anak yang berbeda-beda. Sekali lagi terima kasih dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah telah lebih dari 1 jam kebersamaan kita membahas mengenai budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua dan mendapatkan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya kalau pembelajaran bahasa Inggris pengen boleh